Hai semua, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 1E D3 Akuntansi, dengan anggota kelompok Cindy Febrianti, Gusti Putu Rania Gemprawita, Nikade Ayu Armini, Iputu Launa Yuliana, dan yang terakhir Ida Ayu Putu Winda Aristiandani akan menjelaskan dua soal program linier dengan metode simplex. Selamat menyaksikan. Soal pertama. PT Unilever bermaksud membuat dua jenis sabun, yakni sabun bubuk dan sabun batang. Untuk itu, dua macam zat kimia, yakni A dan B. Jumlah zat kimia yang tersedia adalah A sebanyak 200 kg dan B sebanyak 360 kg. Untuk membuat 1 kg sabun bubuk, diperlukan 2 kg A dan 6 kg B. Untuk membuat 1 kg sabun batang, diperlukan 5 kg A dan 3 kg B. Bila keuntungan yang diperoleh setiap pembuatan 1 kg sabun batang adalah $2, berapa kilogram jumlah sabun bubuk dan sabun batang yang sebaiknya dibuat? Diketahui, misalnya banyak sabun bubuk yang diproduksi adalah X dan sabun batang adalah Y. Diperoleh fungsi kendala atau batasan 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 200 fungsi bahan A, 6X plus 3Y kurang dari sama dengan 360 fungsi bahan B. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Penyelesaian, keuntungan sabun bubuk atau X adalah $3, keuntungan sabun batang atau Y adalah $2. Fungsi tujuan maksimal keuntungan, Z sama dengan 3X plus 2Y. Langkah pertama, mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 200, 6X plus 3Y kurang dari sama dengan 360, Z sama dengan 3X plus 2Y, diubah menjadi 2X plus 5Y plus A sama dengan 200, 6X plus 3Y plus B sama dengan 360, min 3X min 2Y plus Z sama dengan 0. Langkah kedua, membentuk tabel bantu atau matriks. 2X plus 5Y plus A sama dengan 200, 6X plus 3Y plus B sama dengan 360, min 3X min 2Y plus Z sama dengan 0. Diubah menjadi tabel seperti ini. Selanjutnya ada langkah 3. Dimulai dari langkah 3A, menentukan pivot kolom atau kolom dengan elemen berbaris terakhir paling negatif. Di sini, pivot kolomnya adalah kolom X. Langkah 3B, menentukan rasio atau hasil atau elemen pivot kolom. Langkah ketiga C, temukan pivot baris. Pivot baris adalah baris dengan rasio paling kecil. Di sini, baris dengan rasio paling kecilnya adalah baris kedua. Langkah selanjutnya adalah langkah 3D. Temukan pivot elemen. Pivot elemen adalah perpotongan pivot kolom dan pivot baris. Langkah keempat A, lakukan transformasi baris atau pivot elemen dijadikan 1. Pivot elemennya angka 6. Lalu ditransformasikan R2 atau baris kedua transformasi dengan 1/6 dikali R2. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu langkah keempat B, yaitu lakukan transformasi baris. Langkah ini pivot kolom dijadikan 0 selain pivot elemen. Nah, di sini terdapat rumus yang pertama, R1 transformasi dari R1 ditambah min 2 dikali R2. Nah, pada rumus di sini, min 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 0, min 2 dikali per 2 ditambah 5 sama dengan 4, min 2 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 1, min 2 dikali 1/6 ditambah 0 sama dengan min 1/3, min 2 dikali 0 ditambah 0 sama dengan 0, min 2 dikali 60 ditambah 200 sama dengan 80, dan rumus yang kedua yaitu R3 transformasi dari R3 plus 3 dikali R3, yang dimana 3 dikali min 3 ditambah min 3 sama dengan 0,
3 dikali min 2 ditambah min 2 sama dengan min 1/2. 3 dikali 0 ditambah 0 sama dengan 0. 3 dikali 0 ditambah 0 sama dengan 1/2. 3 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 1. 3 dikali 0 ditambah 0 sama dengan 180. Berikut penyelesaiannya. Di sini terdapat hasilnya belum positif semua pada nilai X dan Y pada baris terakhir. Maka kita di sini mengulangi pada langkah 3 dan 4. Langkah yang pertama yaitu langkah 3A menemukan pivot kolom. Pivot kolom di sini terdapat pada kolom Y yang dimana 4, 1/2, dan min 1/2. Langkah yang kedua yaitu langkah 3B menemukan rasio. Cara untuk mencari rasio yaitu hasil dibagi elemen pivot kolom. Elemen pivot kolom terdapat pada kolom Y dan hasilnya terdapat di sebelah kolom Z. Nah, yang dimana 80 dibagi 4 sama dengan 20, 60 dibagi 1/2 sama dengan 120, 180 dibagi min 1/2 sama dengan min 360. Nah, langkah yang ketiga yaitu 3C, temukan pivot baris. Pivot baris di sini yaitu baris dengan rasio yang paling kecil. Maka, rasio yang telah kita dapatkan yaitu rasio pada baris pertama yaitu 20. Nah, langkah yang keempat yaitu temukan pivot elemen. Nah, pivot elemen ini perpotongan pivot kolom dan pivot baris. Maka pivot elemen yaitu 4. Langkah 4A yaitu lakukan transformasi baris, yaitu pivot elemen dijadikan 1, yang dimana pivot elemen di sini 4, maka didapatkan 1/4 dengan rumus R1 transformasi dari 1/4 dikali R1. Maka 0 dikali 1/4 sama dengan 0, 1/4 dikali 4 sama dengan 1, 1/4 dikali 1 sama dengan 1/4, 1/4 dikali min 1/3 sama dengan min 1/12, 1/4 dikali 0 sama dengan 0, 1/4 dikali 60 sama dengan 20. Dan langkah 4B yaitu melakukan transformasi baris, pivot kolom dijadikan 0 selain pivot elemen. Maka di sini terdapat dua rumus yang dimana pada kolom Y, R2-nya yaitu 1/2, R3-nya yaitu min 1/2. Maka di sini dengan rumus R2 transformasi dari R2 ditambah min 1/2 dikali R1 dan rumus R3 yaitu R3 transformasi dari R3 ditambah 1/2 dikali R1. Maka didapatkan min 1/2 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 1, min 1/2 dikali 1 ditambah 1/2 sama dengan 0, min 1/2 dikali 1/4 ditambah 0 sama dengan 1/8, min 1/2 dikali min 1/12 ditambah 1/6 sama dengan 5/24, min 1/2 dikali 0 ditambah 0 sama dengan 0, min 1/2 dikali 20 ditambah 60 sama dengan 50. Dan rumus yang kedua yaitu setengah dikali 0 ditambah 0 sama dengan 0, setengah dikali 1 ditambah min setengah sama dengan 0, setengah dikali 1/4 ditambah 0 sama dengan 1/8, setengah dikali min 1/12 ditambah setengah sama dengan 11/24, setengah dikali 0 ditambah 1 sama dengan 1, setengah dikali 20 ditambah 180 sama dengan 190. Maka terdapat angka pada kolom X yaitu 0, 1, 0, dan pada kolom Y yaitu 1, 0, 0. Maka dapat kami simpulkan sabun bubuk
yaitu X sama dengan 50, sabun batang Y diperoleh 20, keuntungan maksimal atau set sama dengan 190. Jadi keuntungan maksimalnya adalah $190 dengan jumlah sabun bubuk sebanyak 50 dan sabun batang sebanyak 20. Baik, selanjutnya yaitu soal yang kedua. Seorang pembuat kue mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Ia ingin membuat dua macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung, sedangkan untuk membuat kue apem dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Jika kue dadar dijual dengan harga 300 per buah dan kue apem dijual dengan harga 500 per buah, tentukanlah pendapat maksimum yang dapat diperoleh pembuatan kue tersebut. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui 8 kg sama dengan 8.000 gram, 2 kg sama dengan 2.000 gram. Misalkan kue dadar adalah X dan kue apem adalah Y. Tepung 20, 50 per 8.000, gula pasir 10, 5 per 2.000. Step 1. Fungsi tujuan adalah 300X plus 500Y sama dengan P. Fungsi kendala adalah 20X plus 50Y kurang dari 8.000, 10X plus 5Y kurang dari 2.000. Variabel pembantunya adalah 20X plus 50Y plus R sama dengan 8.000, 10X plus 5Y plus S sama dengan 2.000. P min 300X min 500Y sama dengan 0. Selanjutnya yaitu step 2. Nah, di sini sudah ada tabel variabel bebas. Baik, yang pertama kita tentukan baris kunci. Baris kunci di sini terletak di baris R. Dan yang kedua kita tentukan kolom kunci. Kolom kunci di sini terletak di kolom Y. Nah, teman-teman pasti bingung kan bagaimana cara mencari angka kunci? Angka kunci didapat dari perpotongan antara baris kunci dengan kolom kunci. Di sini, perpotongan antara baris R dengan kolom Y adalah 50, maka angka kunci adalah 50. Selanjutnya, tentukan nilai pada garis baru Y dengan cara angka-angka pada baris R dibagi dengan angka kunci yaitu 50. Contohnya, 0 per 50 sama dengan 0 dibagi 20 per 50 sama dengan 2 per 5 dan seterusnya hingga kolom NK. Selanjutnya, tentukan nilai pada baris baru P dengan cara baris P lama dikurangi angka kolom kunci dikali baris baru Y. Semisalkan, min 300 dikurang min 500 dikali 2 per 5 sama dengan min 100. Min 500 dikurang min 500 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikurang min 500 dikali 1 per 50 sama dengan 10. 0 dikurang min 500 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurang min 500 dikali 160 sama dengan 80.000. Selanjutnya, tentukan nilai pada baris baru S dengan cara baris S lama dikurang angka kolom kunci dikali baris baru Y. Semisalkan, 10 dikurang 5 dikali 2 per 5 sama dengan 8. 5 dikurang 5 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikurang 5 dikali 1 per 50 sama dengan min 1 per 10. 1 dikurangi 5 dikali 0 sama dengan 1. 2000 dikurang 5 dikali 160 sama dengan 1200. Selanjutnya, kita ke step 3, yaitu menentukan angka kunci. Dari tabel ini, kita bisa menentukan kolom kuncinya, yaitu dengan cara melihat
angka yang memiliki negatif tertinggi atau angka negatif tertinggi, yaitu kolom X. Maka bisa ditentukan kolom X adalah kolom kunci. Selanjutnya untuk menentukan baris kunci, yaitu dengan cara membagi kolom NK dengan kolom X atau kolom kunci, dan menghasilkan baris S dengan nilai positif terkecil yaitu 150. Jadi, angka kuncinya yaitu perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci adalah 8. Selanjutnya yaitu kita menentukan nilai pada baris baru X, yaitu dengan cara angka-angka pada baris S dibagi dengan angka kunci, yaitu 8. Contohnya, 0 dibagi 8 sama dengan 0, 8 dibagi 8 sama dengan 1, dan seterusnya hingga kolom NK. Selanjutnya yaitu menentukan baris baru P dengan cara baris P lama dikurangi angka kolom kunci dikali baris baru X. Contohnya, min 100 dikurangi min 100 dikali 1 sama dengan 0. Demikian pula seterusnya sampai dengan kolom NK. Nah, dan yang terakhir yaitu menentukan baris baru Y dengan cara baris Y lama dikurangi angka dalam kurung angka kolom kunci dikali baris baru X kurung tutup. Tapi angka kolom kunci yang dipakai di sini adalah 2/5. Yaitu 2/5 dikurangi dalam kurung 2/5 dikali 1 dalam kurung tutup sama dengan 0. Demikian seterusnya sampai dengan kolom NK. Nah, hasilnya bisa dilihat. Di sini kolom P sudah tidak ada yang negatif lagi, maka bisa disimpulkan untuk mencapai pendapatan maksimum yakni Rp95.000, maka pembuat kue harus membuat kue dadar sebanyak 150 buah dan kue apem sebanyak 100 buah. Sekian penjelasan 2 soal mengenai program linier dengan metode simplex dari kelompok kami. Kami harap kalian semua dapat memahami isi dari video penjelasan kami ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata dan yang tidak berkenan di hati. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.